Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Ampuh, Bapak Abdul Aziz, yang selalu hadir dan selalu menyempatkan waktu, apalagi hari Jumat ini santai ya Pak Ketua ya, dalam mayoritas acara Zoom kita. Masya Allah, kehadiran beliau ini bukan semata-mata hadir, tapi memberikan semangat untuk kita, untuk selalu memberikan update yang valid ya kepada anggota semua. Terima kasih juga para waketum yang sudah hadir, Pak Bendum, dan para pengurus DPP lainnya, serta para pengurus DPD yang sempat hadir, dan seluruh anggota AMPU, dan juga para undangan yang hadir di acara Zoom ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Ketua, kami mintakan sebuah pandangan-pandangan sebelum diskusi ini yang insya Allah sangat hangat ini dan sangat tepat waktunya, dan juga narasumbernya insya Allah ya mendapatkan manfaat untuk anggota. Waktu dan Zoom Room ID dipersilakan Pak Ketua untuk menyampaikan ide-ide awal sebelum kita diskusi lebih detail lagi. Fadhol Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan kita dari Asuransi SIU, yang saya hormati Pak Moderator, Pak Sekjen, Pak Waketum, dan anggota AMPU yang saya banggakan. Alhamdulillah, luar biasa ya semangat kita untuk terus berbenah dan menambah kekuatan kita di dalam menghadapi umroh pandemi ini. Dan hampir setiap hari kita mengadakan Zoom meeting, dan Zoom meetingnya ini luar biasa, menghadirkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya di dalam upaya untuk memberikan jawaban atas anggota terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dalam penyelenggaraan ibadah umroh dan upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan salah satu diantaranya adalah hari ini kita berdialog dengan pihak asuransi. Sebagai gambaran dari harapan kita terhadap asuransi ini adalah sebelumnya kita sudah berdialog dengan pihak asuransi, bahkan sudah 2 asuransi yang kita hadirkan. Bahkan di awal juga sudah dialog juga dengan SIU, dan kemudian ikut lagi asuransi yang lain. Pada intinya adalah bagaimana asuransi bisa menjawab persoalan yang kita butuhkan di lapangan. Di antaranya adalah kebutuhan jamaah yang ada perkembangan baru terkait dengan tambahan karantina, kemudian perubahan penerbangan dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan penjelasan yang jelas, kemudian bagaimana dengan preminya, dan kemudian bagaimana dengan operasional di lapangan dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh umat Islam yang sedang umroh di Tanah Suci. Kita berharap apa yang disampaikan oleh SIU pada pagi hari ini akan membawa manfaat bagi anggota secara keseluruhan, dan saya harapkan teman-teman rekan-rekan dari AMPU bisa menambah wawasan dan bertanya terkait dengan hal-hal yang perlu disampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan AMPU, Pak Sekjen, dan wabil khusus kepada asuransi CIU yang telah hadir dan siap memberikan informasinya pada pagi hari ini. Harapan saya adalah agar supaya persoalan yang ada di lapangan dapat di-cover oleh SIU sebagai salah satu asuransi kepercayaan daripada penyelenggara umrah
sejak berapa tahun yang lalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum atas pemaparan dan ide awal dari pelaksanaan diskusi kali ini. Baik, selanjutnya Bu Ida dan tim dari CIU melihat dinamika saat ini, Bu Ida dan tim dari CIU, kami para penyelenggara ini seolah-olah mencari sebuah landing of the last resort, sandaran terakhir, di mana muasasah saat ini sangat berharap asuransi dari Indonesia yang bisa mengcover hal-hal yang memang menjadi sebuah risiko yang harus dihadapi pada saat penyelenggaraan pandemi ini. Abaikan situasi yang saat ini sedang suspend flight, abaikan dulu ya situasi tersebut. Kita akan bahas tentang sebuah risiko yang di-maintain, ya, yang insya Allah dalam situasi kapanpun risiko itu selalu ada. Dan untuk itulah pembahasan kita dengan asuransi sebagai pihak yang memaintain risiko tersebut akan selalu penting untuk dibahas. Untuk itu, agar dapat memberikan gambaran secara keseluruhan, saya harapkan dan kami harapkan dari pihak CIU, Bu Ida dan tim, Bu Dr. Dwi, ya, silakan menjabarkan produknya terlebih dahulu, ya. Silakan, kira-kira produk yang cocok, yang tepat sesuai dengan kebutuhan anggota dan khususnya penyelenggara umroh saat ini, silakan dijabarkan. Untuk mengefisienkan waktu karena kita akan sebentar lagi sholat Jumat, mohon penjelasan produk ini maksimal kita berikan waktu sekitar 15 menit. Karena kita akan maksimalkan di sesi tanya jawab, insya Allah. Baik, Bu Ida dari tim CIU dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada CIU Insurance. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua dan Pak Sekjen atas undangannya untuk dapat mempresentasikan produk CIU. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke slide Bapak-Bapak Ibu. Ibu Ida saya jadikan host mungkin? Ya, boleh dijadikan host ya Pak ya. Atau kalau share screen bisa langsung ya Bu Ida? Bisa enggak di situ? Saya dijadikan host dulu Pak, baru saya bisa share screen. Oke, baik. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya CIU di musim pandemik ini sejak keberangkatan November kemarin sampai dengan Januari ini kami sudah mengcover seluruh jamaah umroh untuk jamaah Indonesia dan Pakistan. Asuransi yang kami berikan untuk jamaah yaitu asuransi perjalanan di mana coverage-nya itu adalah 75 hari. 75 hari yaitu 30 hari sebelum keberangkatan, 15 hari masa umroh, dan 30 hari setelah kepulangan dengan catatan hanya berlaku untuk perawatan biaya perawatan medis lanjutan. Mungkin kita langsung ke flyer ya Pak ya. Ini adalah salah satu produk CIU Insurance. Jadi saat ini CIU mempunyai 3 produk. Yang pertama produk Almas, yang kedua produk Ruby, yang ketiga produk Topaz. Perbedaan dari ketiga produk ini yaitu hanya di jaminan pembatalan keberangkatan apabila jamaah terpapar COVID sebelum berangkat. Jadi intinya semua benefit yang ada di flyer ini akan didapatkan di semua produk kecuali perbedaan hanya di pembatalan keberangkatan. Kita mulai sebelum 30 hari sebelum keberangkatan yang CIU cover yaitu apabila jamaah Bapak sakit dengan catatan harus dengan kriteria yang kami cover yaitu jamaah yang dirawat inap di rumah sakit. Bukan dengan diagnosa COVID.
30 hari sebelum keberangkatan, jamaah bisa membatalkan keberangkatannya jika jamaah Bapak masuk rumah sakit, tetapi bukan dengan diagnosa COVID. Kami cover pembatalannya dengan maksimal 20 juta. Kemudian coverage kami yang lainnya yaitu 7 hari sebelum keberangkatan, apabila rumah calon jamaah Bapak Ibu sekalian kebakaran atau kebanjiran, kami juga mengcover untuk pembatalan keberangkatannya dengan maksimal 20 juta. Kemudian produk kami yang lainnya, benefit maaf, lainnya. Ibu Ida, ini ya. di sebelah kanan maksimalnya 10 juta ini. Ini sesuai nggak? Sorry, ini produk standar. Bentar Pak ya, saya ganti ini. Jadi kami ada 3 produk Pak. Produk Baik. Almas, Ruby, dan Topaz. Tadi saya tadi saya salah klik flyer. Ini produk Almas. Jadi 30 hari sebelum keberangkatan, apabila jamaah Bapak masuk rumah sakit, kemudian membatalkan keberangkatannya, kami cover pembatalan keberangkatan maksimal 20 juta dengan catatan bukan untuk diagnosa COVID. 7 hari sebelum keberangkatan, apabila rumah calon jamaah Bapak Ibu sekalian kebakaran atau kebanjiran, kemudian membatalkan keberangkatannya, kami akan mengcover maksimal 20 juta juga. Coverage yang berikutnya yaitu Bu Ida, yang Ibu jelaskan ini paket yang mana? Ruby atau apa? Pakai Almas, Pak. Karena Bapak masih di Ruby ya, Pak? Ya, masih di Ruby. Oh, sorry. Ya. Bentar, Pak. Sudah, Pak? Ya, silakan. Ini paket tertinggi ya, Bu Ida? Bukan, paket yang tertinggi Topaz. Apa saya langsung produk Topaz? Enggak. Ini paket yang tengah dulu aja. Paket yang tengah ini Almas ya? Yang ini yang paket paling bawah, Pak. Yang paling bawah apa? Almas? Almas. Paket yang tengahnya tengah? Ruby. Paket atasnya Topaz. Kalau tadi Ruby 10 juta. Ini Almas 20 juta. Bukan, 10 juta itu hanya untuk apabila pembatalan keberangkatan karena jamaah Bapak H-2 sebelum keberangkatan terpapar COVID, yang kami cover itu maksimal 10 juta untuk Ruby. Untuk Ruby ya Pak. Almas 20 juta. Ya, kalau Topaz 20 juta. Kalau Almas hanya berlaku di hari keberangkatan. Jadi contohnya misalnya jamaah Bapak di bandara suhu tubuhnya berubah, kemudian oleh penerbangan dilarang untuk berangkat kan Pak ya. Nah, untuk menegakkan hasil tersebut, asuransi mewajibkan PCR di hari keberangkatan itu. Jadi kalau H-1 katakanlah PCR-nya dilakukan tanggal 9, berangkat tanggal 10 itu nggak berlaku? Nggak berlaku Pak, itu berlaku di produk Ruby dan Topaz. Oke, Ruby dan Topaz. Jadi kalau Almas ini tidak ada, dia tidak ada H-1. Jadi pada saat tanggal penerbangan ya? Keberangkatan. Ya, hanya di hari keberangkatan. Oke, kalau gitu kita bahas Ruby dan Topaz saja. Siap, saya ganti flyer ya Pak ya. Baik. Kalau Ruby dan Topaz sebenarnya seperti yang saya itu masih mengcover H-2 ya? Ya, Ruby dan Topaz mengcover H-2. Jadi perbedaan Ruby dan Topaz hanya di besaran coverage pembatalan keberangkatan di H-2. Baik Bu, mungkin untuk mempointed lebih fokus lagi, kita bahas Topaz saja dulu. Siap, kita ke Topaz ya Pak. Ini baik, sudah silakan. terbuka Topaz belum Pak? Ya, sudah Topaz, sudah. Ya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, produk kami semua benefit sama, pembatalan keberangkatan kami mulai dari 30 hari sebelum keberangkatan. Apabila jamaah sakit masuk rumah sakit dan dirawat inap, atau jamaah meninggal dunia, itu dapat membatalkan keberangkatan dan kami akan memberikan coverage maksimal 20 juta. Baik. Kemudian sama yang seperti saya sampaikan tadi, jika 7 hari sebelum keberangkatan, apabila rumah jamaah kebakaran atau kebanjiran, kami mengcover dengan maksimal 20 juta juga. Kemudian benefit yang terakhir yaitu H-2 keberangkatan,
Apabila calon jamaah Bapak Ibu sekalian terpapar COVID, maka kami akan memberikan penggantian maksimal 20 juta. Di sini mungkin saya perlu jelaskan kenapa kami menyampaikan maksimal, yaitu kami akan memverifikasi kwitansi atau berkas-berkas yang sebagai pembuktian bahwa ini yang menjadi kerugian kami karena jamaah batal berangkat. Itu yang akan kami cover gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang kami sampaikan, kenapa kami sampaikan dengan maksimal 20 juta. Baik, Bu Ida. Iya Pak. Halo, Bu Ida. Iya Pak. Iya Pak. Oke, kita fokus di 20 juta ini Pak, Bu. Ya. Maksimal 20 juta itu, misalnya jamaah kami pada saat karantina di Jakarta dinyatakan positif. Ya. Apakah 20 juta itu total keseluruhan yang akan di-cover oleh CIU? Ya. Jadi yang akan kami cover adalah biaya-biaya yang non-refundable. Jadi misalnya nih, kalau positif, hotel, karantina, PCR, jadi PCR waktu di tanah air ya Pak, itu termasuk dalam biaya yang bisa Bapak lakukan apabila itu hangus gitu Pak. Itu kan akan hangus ya Pak. Tetapi misalnya seperti pesawat yang bisa di reschedule atau refund, berarti no claim di kami Pak. Jadi intinya biaya-biaya yang non-refundable sebelum keberangkatan dengan melampirkan dokumentasi Bapak sebagai pembuktian, itu kami dapat cover. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa item-item tersebut non-refundable? Misalnya, apakah hotel termasuk faktor non-refundable? Ya, jadi yang kami terima klaim kemarin Pak, untuk yang pembatalan keberangkatan karena COVID, ada hotel yang mengeluarkan surat keterangan bahwa ini adalah refundable Pak, jadi tidak dapat diklaimkan ke kami. Kemudian dia dapat mengeluarkan surat keterangan bahwa bis tidak bisa di-refundable, visa tidak bisa di-refundable. Baik Bu, baik. Kita bedah satu-satu Bu ya, karena ini sangat penting. Yang dimaksud dengan non-refundable ini adalah satu statement di mana biaya tersebut kalau tidak digunakan akan hangus. Definisinya kan seperti itu ya. Betul. Ya. Betul. Baik. Nah, hotel tidak semuanya ada statement bahwa hotel tersebut dapat digunakan di momen yang lain atau reschedule. Tidak semua seperti itu. Betul. Umumnya hotel-hotel bintang 5 seperti Conrad, Hilton, Jam-Jam dan lain-lain ini akan hangus Bu. Ya, apalagi ini by system. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pada saat mengajukan visa, otomatis kita harus mendapatkan BRN, Booking Reference Number. Untuk mendapatkan BRN tersebut, kita harus membayar dan melunasi hotel. Ya, walaupun ada faktor diskon card atau diskon code, tetap kita harus bayar. Nah, ini juga harus menjadi masukan kepada CIU bahwasanya hotel di Mekah atau hotel di Madinah, ya, itu salah satu komponen yang seharusnya menjadi komponen yang non-refundable. Seperti itu, Bu. Selama Bapak bisa melampirkan dokumen sebagai pembuktian Bapak, kami cover. Dokumen seperti apa, Bu, kira-kira yang menguatkan bahwa ini adalah non-refundable? Kami bisa melihat dari surat keterangan dan invoice atau billing hotel atau yang menjadi bukti bayarnya Bapak. Jadi bagian klaim akan minta dokumen-dokumen tersebut Pak. Jadi kayak surat keterangan maskapai, surat keterangan dari Bapak beli paket atau LN-nya Bapak. Jadi dilampirkan dengan kwitansinya Pak. Dan akan ada semacam surat keterangan dari travel yang menerangkan bahwa item-item kami yang non-refundable adalah ini. Jadi diurai di surat keterangan dari travel nanti Pak. Dilampirkan. Oh, berarti memungkinkan adanya surat keterangan. Baik, berarti memungkinkan adanya surat keterangan dari travel bahwa komponen-komponen ini adalah non-refundable, seperti itu? Itu wajib ada Pak. Jadi travel membuat satu surat keterangan bahwa yang menjadi biaya non-refundable-nya adalah item ini. Dan kami akan asuransi akan meminta bukti yang menjadi
yang non refundable ini buktinya bisa dimintakan billingnya atau keterangannya. Jadi akan ada dokumentasi lagi yang harus Bapak lampirkan setelah Bapak buat surat keterangannya. Oke, Bu Ida, ini menarik, Bu. Kalau sekiranya travel dianjurkan untuk membuat pernyataan bahwa ini adalah non-refundable dan lain-lain, apakah tidak ada konflik interest di situ? Ya, apakah Ibu langsung percaya hal itu? Nah, ini jadi satu pertanyaan dasar. Kalaupun percaya, Ibu tetap membutuhkan, ya, kalaupun percaya, Ibu membutuhkan dokumen pendukung. Nah, maksud kami ini sebuah redundant proses, sebuah proses yang berulang, ya, dan ini membutuhkan extra effort. Sedangkan faktanya di lapangan, pada saat kita membooking hotel yang mengeluarkan booking reference number, misalnya melalui aplikasi, bisa lewat TripShop atau Umrohmi atau Elaf Umroh dan lain-lain, di situ ada satu term and condition. Ya, setiap yang kita booking hotelnya ada term condition. Syukur-syukur jika dalam term and condition itu terdapat kata-kata bahwa booking ini tidak bisa dikembalikan atau non-refundable. Kalau ternyata dalam booking reference tersebut tidak ada satu jaminan refundable dari pihak hotel, maka dapat dipastikan ini menjadi sebuah disaster untuk kami. Nah, poinnya yang saya maksud adalah selayaknya pihak CIU dapat duduk bersama dengan asosiasi atau rekanan yang dapat dianggap dipercaya dan kompeten dalam bidangnya, menyusun poin-poin yang sifatnya refundable dan non-refundable. Kalau pesawat, oke, kita bersama-sama bisa mengakui bahwa hal tersebut adalah refundable. Nah, poin-poin yang lain sepertinya pihak insurans harus membuka diri bahwa ini poin-poin yang tidak refundable dan ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Seperti itu, Bu. Ini masukan supaya tidak pekerjaan dua kali. Kita membuat surat juga, tapi kita juga minta data ke hotel juga. Ya, ini satu hal yang sangat redundant, Bu, gitu. Masukan ya, Bu. Mungkin bisa ditampung. Ya, Pak Wawan, saya bisa bantu jawab, Pak? Silakan, Bu. Silakan. Ya, maksudnya Bu Herida di sini yang surat keterangan refund bukan surat refund masing-masing. Jadi pada awal travel itu mengirimkan permintaan klaim itu dilampirkan dengan surat pengantar. Artinya itu adalah surat pengantar, di mana surat pengantar dalam pengklaiman masing-masing orang diinformasikan bahwa hal ini adalah yang tidak, misalnya ada 8 orang, Pak. Namanya A, B, C, D, E, F, G, misalnya sampai 8, kemudian diterangkan bahwa yang kami ajukan untuk klaim adalah hal-hal yang non-refundable, A, misalnya bis, misalnya LE-nya, misalkan hotelnya. Karena gini, kenapa kami terus kemudian setelah itu dilampirkan dengan bukti terhadap memang itu hal-hal yang tidak bisa di-refund. Misalnya kami kemarin menerima salah satu pembatalan di mana isinya itu jelas-jelas bahwa dalam misalnya dia menginap 5 hari, ternyata yang dikembalikan hanya 1 hari. Nah itu kan ya berarti kami akan mengajukan klaim kami adalah 4 harinya karena yang 1 hari refundable. Nah itu keterangan-keterangan itu yang kami butuhkan, Pak. Itu kami juga tahu bahwa tidak semua hotel bisa melakukan refund atas pembatalan-pembatalan yang ada. Nah, karena itu kami ingin bukti. Kalau misalnya pada saat ada TC dalam hotel itu yang diajukan oleh travel, mohon itu disampaikan kepada kami. Cukup dengan TC itu kami bisa menjadikan itu sebagai dasar pengklaimannya. Itu, Pak. Baik, kami tangkap, Bu. Kami tangkap, Bu, Dr. Dwi. Sangat difahami situasi di CIU juga. Pasti membutuhkan satu data yang betul-betul reliable, kami paham. Tapi ada satu situasi di mana kami sebagai penyelenggara pun harus betul-betul memastikan bahwa proses ini tidak berulang, dan menjadi sebuah kesepakatan bersama. Maksud kami di sini, ya, saya sebagai moderator menemukan banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan bahwa proses klaim tersebut cukup membutuhkan effort yang sangat tinggi, ya. Artinya jika memang diperlukan dibuat kesepahaman bersama bahwa poin-poin ini masih debatable misalnya, ya, katakanlah hotel ini masih debatable. Kenapa saya sampaikan debatable?
masih ada hotel yang mencantumkan TNC-nya dan masih ada yang tidak juga. Iya. Ya. Tapi satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa hotel ini pada saat kita booking, mengeluarkan booking reference number, dia harus bayar dan lunas. Iya. Ya. Mau refundable atau tidak, pada kenyataannya kita harus beli lagi pada saat mau isut visa nanti. Syukur-syukur nanti pada saat reschedule visa ini masih berlaku. Ya. Bagaimana jika visa ini sudah tidak berlaku? Misalnya seseorang mengalami positif result PCR selama 2 bulan misalnya. Sebuah hal yang mustahil kalau kita gunakan visa tersebut, visa yang sama. Ya. Artinya pada saat proses isut visa, kita harus mengeluarkan BRN baru dan notabene kita harus membayar dan melunasi hotel yang baru. Nah, ini seharusnya satu hal yang tidak perlu diklarifikasi lagi. Katakanlah, jika visanya hangus, otomatis pihak CIU langsung menjadikan ini sebuah hal yang non-refundable seperti itu. Jadi poin-poin ini harus dibuat satu kesepahaman supaya para penyelenggara memiliki citra yang baik. Oh, bahwa saya ini simple, ya kan? Tidak ada proses yang berulang kali dan tidak harus ada konfirmasi banyak hal seperti itu, Bu Dokter ya. Ini masukan dari kita, ya. Karena pada kenyataannya kita pelaksana di lapangan menemukan satu benturan-benturan terhadap hal tersebut gitu. Ya, karena memang kondisinya kan saat ini tidak sama untuk setiap hotel ya Pak. Karena itu kenapa kami meminta adanya surat keterangan tentang refundable atau non-refundable-nya. Tapi masukan ini akan kami sampaikan ke bagian teknik kami Pak untuk bagaimana supaya dibuat sesimpel mungkin. Cuma memang perhitungan dari bagian underwriting adalah berdasarkan kerugian yang mungkin dialami oleh para jamaah atas pembatalan ini. Jadi sifatnya suatu asuransi adalah mengganti kerugian. Jadi kalau memang kerugian ini ada, kami akan sesuai dengan informasi yang ada, kami akan mengganti. Baik, intinya Bu Dokter, intinya jika visa ini sudah hangus, ya. Kami rasa ini sudah menjadi sebuah komponen yang non-refundable, seperti itu. Untuk visa kami tidak pernah, selama ini kami selalu mengganti untuk visa, karena kami tahu masa visa itu sangat singkat ya Pak, rata-rata cuma 30 hari ya. Nah itu memang salah satu yang kami tidak pernah, maksudnya untuk visa ini rata-rata sudah tidak menjadi pertanyaan di bagian klaim. Nanti coba saya akan coba tekankan lagi ke bagian klaim kami, karena untuk visa setahu saya tidak menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah jika ada travel yang minta penggantian untuk tiket. Jika ada penggantian untuk tiket, otomatis kami akan minta surat keterangan apakah tiket ini reschedule atau ada refund-nya gitu Pak. Baik. Tapi kalau misalnya visa, kami sudah menganggap itu adalah hal yang akan hangus. Kemudian untuk hotel gitu sama juga Pak. Baik Bu Dokter, kira-kira perlu disampaikan ke rekan-rekan semua, poin-poin apa saja yang sampai dengan saat ini masih termasuk kategori non-refundable di CIU? Non-refundable rata-rata yang kami terima dari travel ya Pak. Jadi kami menerima beberapa klaim, yang banyak adalah hotel, LA termasuk di sini bis dan handling fee dan segala macamnya. Kemudian kalau misalnya PCR dan hotel karantina itu termasuk dalam paket, itu juga kami termasuk yang dalam refundable. Cuma memang di kami untuk biaya seragam jamaah itu tidak termasuk Pak. Jadi di luar itu ya Pak, di luar seragam, di luar koper, karena kami beranggapan ini adalah hal yang sudah dipakai dan dapat dipakai kembali, dia tidak perlu membeli lagi pada saat berangkat. Baik. Kami paham akan hal itu dan saya rasa tidak menjadi sebuah perdebatan tentang kelengkapan. Baik, kalau saya simpulkan untuk poin pertama ini, ya hal-hal atau yang item yang non refundable menurut pandangan CIU adalah hotel, PCR dan karantina, ya, handling, komponen handling. Bis, bis. Biaya manasik bagaimana Bu? Apakah bisa? Tidak Pak. Ya? Tidak bisa Pak. Itu sebuah biaya yang sudah kita keluarkan untuk memberangkatkan. Tapi kan Bapak manasik hanya 1 kali untuk perjalanan orang itu, dan itu juga sudah berguna untuk perjalanan berikutnya.
Kan nggak mungkin Bapak mengadakan manasik lagi untuk orang yang sudah manasik kan Pak? Bisa jadi Bu, kalau berangkatnya 3 bulan kemudian, bisa jadi itu dilakukan. Apakah itu masuk dalam satu paket? Ya, pasti satu paket Bu. Oke, kalau masanya masuk dalam satu paket. Harus Ya. kita bukan hanya bicara faktor bisnis, tapi ada faktor pembinaan dan juga sisi pembimbingan ibadah gitu. Jadi manasik ini katakanlah bukan kita melihat dari sisi claimable ya. Kalau bicara angka mungkin tidak terlalu material, tapi ini hal yang termasuk claimable atau unclaimable seperti itu, Bu. Ya. Kalau itu masuk dalam satu paket dan memang akan dilakukan manasik kembali dan itu hingga menyebabkan kerugian dari pihak travel, kami bisa melakukan klaim. Mantap. Cuma rata-rata biasanya tidak. Kenapa kami tidak melakukan klaim? Saya bilang karena biasanya itu tidak dilakukan manasik kembali gitu. Baik Bu, baik. Ini satu hal yang sedang terjadi di lapangan. Kami appreciate ya atas masukan-masukan ini dan CIU masih bisa membuka ruang untuk diskusi tentang hal itu. Mungkin kita bahas satu-satu ya poin A ini. Rekan-rekan yang lain kalau memang ada masukan pertanyaan silakan untuk poin A. Satu lagi ya Pak, kami kemarin terima klaim tentang dam, padahal itu kan jamaahnya aja belum berangkat, mana mungkin ada denda di sana. Jadi itu jelas-jelas kami akan coret. Oh, dam ya Bu ya? Iya. Oh, kalau itu sampaikan aja Bu, nanti uangnya itu satu hal yang mustahil ya. Oke, ya, ada Pak. lain? Ya. Yang lain rekan-rekan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ke poin 2 ya. Ya. Oke, Bu Ida lanjut Bu Ida. Terima kasih Dok. Oke, Saya silakan Bu lanjut Ida. baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut untuk jaminan perawatan medis. Jaminan perawatan medis, kami mempunyai benefit biaya perawatan medis selama di luar negeri dengan maksimal 100 juta. Kemudian kami juga mempunyai biaya perawatan medis lanjutan 30 hari sejak tiba di Indonesia. Jadi ini hanya berlaku untuk jamaah sewaktu melakukan ibadah umroh, kemudian jamaah dirawat di Saudi. Setelah tiba di Indonesia, jamaah tersebut dapat melanjutkan biaya perawatan medisnya. Tetapi jika jamaah tidak ada historical rawat inap, maka tidak dapat melakukan benefit tersebut. Jadi tidak ada biaya perawatan medis lanjutan. Kemudian benefit yang lainnya, kami juga mempunyai biaya karantina hotel yang kami cover sesuai tagihan atau maksimal 1,5 juta per hari dengan limit 30 juta per jamaah. Selanjutnya untuk yang pakai perawatan medisnya, kami juga punya untuk reschedule tiket kepulangan apabila jamaah dirawat inap dan pendampingan salah satu anggota keluarga untuk jamaah yang dirawat inap di Saudi. Kami juga menanggung dengan terlebih dahulu travel Bapak Ibu sekalian meminta approval ke asuransi untuk pendampingan keluarga jamaah yang akan diberangkatkan ke Saudi. Kami mengcover biaya tiket pulang pergi dan biaya hotel 1,5 juta per hari dengan maksimal coverage kami 5 hari. Baik. Poin 2 kita bahas ya, Bida. Iya, ini poin 2 untuk yang perawatan medis ini. Jadi sebelum ke poin 2 saya tadi agak ingat di poin 1. Jadi andaikan dalam sebuah grup ini katakanlah ada dari 10 orang ini ada 2 yang positif pada saat dikarantina keberangkatan, berarti ini proses klaim sudah bisa dilakukan ya? Sudah bisa Pak. Untuk poin 1 ini kira-kira proses klaimnya berapa lama dari dokumen lengkap? Dari dokumen lengkap kami maksimal 14 hari Pak. 14 hari sudah cair ya Bu? Insya Allah, iya Pak. Kami maksimal 14 hari. Cairnya ke rekening perusahaan yang mendaftar, bisa muasasa atau bisa PPU? Tidak, kami akan mentransfer ke travel Bapak. Jadi gitu. asuransi hanya ke travel. Semua klaim akan ditransfer ke travel? Iya, betul. Bagaimana kalau yang mendaftarkan asuransi ini adalah provider visa? Berarti
nomor rekening provider visa otomatis Pak yang akan kami transferkan. Jadi berarti yang bekerja sama dengan kami yang akan transfer Pak. Jadi ya, misalnya berarti ada dua kemungkinan skenarionya. Pertama, provider visa yang mendaftarkan asuransi atau PPU langsung yang mendaftarkan ke asuransi. Betul. Ya? Betul. Jadi manifest yang kami terima akan terinput di sistem berdasarkan travel mana yang mengirim ke kami atau provider visa mana yang akan mengirim ke kami. Baik, sepaham karena provider visa adalah PPU pasti. Ya. Betul. Berarti penekanan lagi terhadap poin 1 untuk khusus hotel harus terdapat TNC non refundable dari pihak hotel. Betul. Ya. Oke, berarti ini sebuah edukasi yang harus kita sampaikan ke hotel-hotel di Arab Saudi bahwa harus ada statement itu pada saat proses booking atau keluarnya pernyataan tersebut dari masing-masing hotel. Betul ya, Bu? Betul, Pak. Baik, kita lanjut ke poin 2. Kemudian ini poin 2, akumulasi ya Pak. Jadi biaya perawatan medis, biaya medis lanjutan, karantina hotel, reschedule, terus pendampingan, dan nanti ada kita bedah satu-satu, Bu. Kita bedah satu-satu. Ya. Baik, kalau seseorang dinyatakan negatif dan berangkat berarti poin 1 ini sudah tereliminir. Iya, betul. Selanjutnya poin 2A, di mana biaya perawatan medis luar negeri termasuk COVID-19 ya maksimal 100 juta, sedangkan perawatan medis karena penyakit bawaan pre-existing condition maksimal 110 juta. Bu, saya mau tanya, apakah sudah ada klaim jamaah umroh Indonesia di Saudi yang dirawat di rumah sakit? Terus terang untuk yang rumah sakit belum ada, Pak. Oke, berarti saya pernah berbicara dengan satu muasasah dan muasasah itu menyampaikan Indonesia ini sebetulnya rata-rata OTG, jadi tidak berisiko besar, ya. Dan ini kami mendapat data pendukung dari Ibu bahwasanya sampai dengan saat ini belum ada jamaah Indonesia yang dinyatakan positif dan dirawat di rumah sakit Saudi dan belum ada klaimnya ya Bu? Belum. Yang paling banyak ada klaim karantina hotel. Silakan Bu, silakan Bu Dokter. Boleh saya bantu Pak. Ini produk ini adalah lanjutan dari produk terdahulu, di mana kami sering sekali menerima klaim untuk biaya perawatan medis jika itu transit Pak, atau tour atau umroh dengan wisata. Jadi hal-hal ini yang kami akan akomodir jika ada klaim. Kami juga tahu dari produk umroh yang sebelumnya, di mana ketentuan itu memang secara penuh untuk rawat inap di cover oleh Arab Saudi, tapi tidak dalam perjalanan mungkin sesuatu terjadi Pak. Baik, jika Bu itu Dokter. terjadi, ya, nah itu yang rata-rata klaimnya kami dapat pada saat perjalanan Pak. Baik bukan Bu Dokter, saat paham dan kami catat bahwasanya risiko ini sampai dengan saat ini belum terjadi, mudah-mudahan tidak akan terjadi, tetapi kita sudah mempersiapkan risiko tersebut ya, jadi sudah aman insya Allah. Ya, kalau ini sudah terjadi di musim umroh yang lalu, kami banyak menerima klaim Pak, tapi saat bukan ini Saudi. belum ada penerbangan yang diperbolehkan untuk transit, jadi saya rasa ini risikonya masih cukup kecil. Ya, oke, kita lanjut ke poin B, perawatan medis lanjutan selama 30 hari sejak tiba di Indonesia, jamaah yang memiliki riwayat dirawat selama masa umroh. Jadi naudzubillah misalkan jamaah landing di Indonesia sakit, apapun itu sakitnya akan di-cover oleh asuransi, betul ya Bu? Jadi gini Pak, yang kami maksud dengan biaya perawatan medis lanjutan adalah historical jamaah Bapak ada sewaktu di Saudi. Jadi sewaktu di Saudi dia sakit rawat inap, baru akan bisa melanjutkan biaya perawatan medis. Oke, contohnya jika ada jamaah yang positif di Saudi, walaupun OTG telah melalui fase fase karantina 10 hari dan dinyatakan sudah rilis dari Saudi, karena ketika rilis di Saudi tidak ada PCR lagi, namun ketika sampai di Indonesia dan dilakukan PCR ternyata positif. Apakah ini bagian yang di-cover oleh poin B ini? Untuk yang poin B, kami tidak mengcover untuk biaya perawatan medis lanjutan untuk diagnosa COVID, Pak. Jadi COVID tidak ada medis lanjutan? Tidak ada, Pak. Jadi yang hanya biaya perawatan medis lanjutan yaitu khusus untuk penyakit-penyakit aja, Pak. Bukan untuk diagnosa COVID. Non-COVID? Iya.
Oke, jelas ya. Baik. Masya Allah. Baik, ini sambil kita mencerna satu-satu poin-poinnya. Oke. Ya, betul Pak. Teman-teman, rekan-rekan ADMI, rekan-rekan Ampu dan ADMI, jika ada pertanyaan langsung saja silakan, tidak masalah. Ya, kita Untuk lebih mempertajam pemahaman kita tentang per poin-poin ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke poin C, biaya karantina akibat COVID. Nah, ini yang paling idola ini. Ya. Biaya karantina akibat COVID selama masa umroh sesuai tagihan maksimal, tapi ya. Iya. Tapi maksimal 1,5 juta per hari. Jadi kalau direalkan itu sekitar 385 real ya Bu? Iya. Jadi gini, anggaplah kami menerima misalnya tagihannya 1 juta ya Pak per harinya, hotelnya 1 juta per hari. Otomatis kami asuransi mengcover 1 juta per hari. Tetapi jika kwitansi yang Bapak ajukan ke kami 2 juta per hari, berarti kami hanya dimaksimal 1,5 juta per hari. Makanya kami stated sesuai tagihan dan maksimal 1,5 juta. Ya, intinya Ibu bisa mengcover, si Ayu bisa mengcover maksimal 30 juta dengan komposisi per hari adalah 1,5 juta, betul ya? Ya, betul Pak. Atau kalau direalkan sekitar 380 real. Ya, betul. Ya, 380 real dikali 10 maksimal. Jadi 3.800 real maksimal. Ya. Ya. 3.800 real. Oke. Ini hitungannya per jamaah, bukan per kamar. Bukan per kamar, per jamaah. Jadi misalnya gini, Pak. Misalnya seperti kemarin ada contoh di kami kwitansinya dihitungnya dalam satu kamar itu kan ada 2 jamaah ya Pak. 6.000 real misalnya. Tetapi yang positif hanya 1. Berarti yang kami ganti 6.000 kami bagi 2 karena kami anggap itu kan ada 2 di dalam satu ruangan itu. Jadi hanya yang terdiagnosa positif saja yang kami ganti. Oke, komposisi atau item-item klaim terhadap poin C ini, apa yang dipersyaratkan untuk syarat-syarat klaim C ini? Misalnya yang perlu kita detailkan adalah invoice dari hotel, apakah harus mengatasnamakan jamaah tersebut? Iya. Jadi gini, invoice untuk karantina biasanya dia akan terbit sendiri Pak, khusus dengan nama jamaah tersebut. Jadi hotel akan mengeluarkan invoice hotel khusus dengan jamaah tersebut. Jadi nama jamaah itu Pak yang akan kami cover. Oke, berarti invoice yang dari hotel tersebut harus ada nama jamaah. Iya, betul. Apakah jika yang terpapar misalnya lebih dari 1, misalnya 5 jamaah, apakah hotel diperbolehkan menerbitkan invoice dalam satu bulk tertentu? Sebenarnya gini Pak, kita ambil simpelnya aja, kami akan dengan hasil PCR yang Bapak akan kirimkan ke kami, misalnya 5 nih hasil PCR-nya. Dan melampirkan misalnya hotel tidak bisa melampirkan nama-namanya, tapi kan di billingnya akan ada Pak, billing hotelnya bahwa kami bisa melihat bahwa ini 10 hari rawat inapnya. Dengan melampirkan 5 hasil yang positif dan invoice hotel, ya kami sih berharap travel bisa membuat semacam surat keterangan bahwa 5 nama ini terlampir invoice hotelnya gitu loh Pak. Oke, berarti pihak hotel bisa menerbitkan invoice total tanpa harus melampirkan data nama-nama yang positif. Bisa Pak, itu kemungkinan bisa. Bisa ya? Ya, itu kemungkinan bisa. Alhamdulillah, karena kami tidak banyak PR karena hotel di Saudi simpel saja mengeluarkan total invoice dengan didukung oleh bukti hasil PCR ya Bu? Iya, jadi berkas klaim yang wajib untuk biaya karantina hotel, hasil PCR, dan invoice hotel asli Pak. Tetapi kan kalau berkas pendukung paspor dan boarding itu kan bisa dilampirkan dengan fotokopinya aja. Tapi yang asli wajib invoice hotel dan hasil PCR. Oke, tahan di situ Bu. Syarat dari klaim adalah harus hasil PCR asli dan invoice hotel asli, betul ya? Iya. Oke Bu,
sampai dengan sekarang ya, saya pun mengalami membawa jamaah, hasil dari Saudi biasanya berbentuk list daftar nama-nama yang positif dan yang negatif. Betul. Ya. Bahkan tidak ada yang namanya stempel-stempel dari pihak Wajar atau Seha atau Kementerian Kesehatan Saudi, tidak ada. Betul. Apalagi kalau kami meminta yang aslinya, rata-rata scan, Bu. Kalau untuk hasil kami insurance bisa dengan hasil yang Bapak sampaikan tadi. Cukup dengan yang dikeluarkan dari Saudi. Tetapi yang wajib banget yaitu invoice hotel. Baik, Invoice hotel kami tetap harus asli. Yang dimaksud asli dari hotel itu komponen apa saja, Bu? Apakah harus ada stempel? Ya, apakah harus ada tanda tangan orang hotel? Betul. Enggak semua orang Saudi punya stempel, Bu. Kemudian karena kami rata-rata klaim karantina yang kami terima, insya Allah bisa kok Pak, karena ada stempel rata-rata yang kami terima. Oke. Saya sampaikan tadi tidak semua hotel di Saudi punya stempel. Contoh, misalnya hotel bintang 3. Karena tidak menutup kemungkinan hotel bintang 3 sudah mulai dibuka sekarang. Ya. Hotel bintang 3 di Saudi. Cari tanda tangan orangnya saja sudah bingung kita, apalagi cari stempelnya mereka. Ibu sementara ini banyak klaim dari hotel bintang 5 pastinya, betul ya, Bu? Iya, sementara. Nah, bagaimana nanti kalau kita sudah buka hotel bintang 3? Saya yakin kita sangat kesulitan untuk mendapatkan stempel itu. Mohon dipertimbangkan itu. Siap Pak, mungkin saya tampung dulu itu ya Pak ya. Nanti Baik. kami akan sampaikan ke bagian teknik kami. Jadi sementara saya tampung yang Bapak infokan tadi mengenai billing hotel dan tadi. Ya, baik. Pada prinsipnya kami akan mempermudah proses klaim, pasti. Karena ini ujungnya adalah untuk kami juga, untuk jamaah juga. Tetapi jika fakta di lapangan sangat sulit kita temukan, pasti kita akan menyampaikan ini ke pihak asuransi. Dan ini kita menjadi sebuah kesepahaman bersama, ya. Jadi hal-hal seperti ini kita perlu catat, ya. Fakta di lapangan harus kita sampaikan dan mudah-mudahan pihak asuransi memahami ini. Kalau surat aslinya, insya Allah itu mudah. Tetapi kalau harus stempel dan tanda tangan, ini cukup sulit. Khusus hotel-hotel yang di bawah bintang 5. Bintang 4 saja ini akan sangat cukup sulit. Ya, apalagi bintang 3. Seperti itu, Bu. Mohon dipertimbangkan ya, Bu. Baik, saya tampung ya, Pak. Sebagai baik. Terima kasih. Masih di poin C. Berarti katakanlah yang terpapar ada 2. Hotel punya budget atau maksimal per jamaah adalah 3.800. Ya. Berarti maksimal invoice dari hotel adalah 3.800 dikali 2. Betul ya, Bu? Kalau per jamaah ya, Bu, pokoknya intinya di kami 1,5 juta per hari untuk per jamaah ya, Pak, untuk 1 jamaah. Betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya yang saya sampaikan yang kami akan tidak cover ya, apabila satu kamar yang satunya positif, yang satunya negatif, otomatis billing hotel yang Bapak ajukan akan kami bagi 2. Jadi bukan billingnya, misalnya billingnya 6.000. Kita tidak bahas yang negatif karena saya yakin ini tidak akan di cover ya, Bu. Tidak akan di cover, Pak, kalau untuk yang negatif. Kami tidak bahas yang negatif. Ya. Kita diskusi secara realistis dan produktif. Kita tidak perlu bahas yang negatif. Ini bukan ranahnya Ibu. Kami memahami itu. Yang kami bahas adalah kalau 2 orang yang dinyatakan positif, berarti maksimal hotel bisa memberikan invoice ke pihak asuransi adalah 3.800 dikali 2. Iya. 7.600 real dalam satu invoice. Betul ya, Bu? Betul. Iya. Baik. Betul, Pak. Ini harus. Ya, Bu? Betul, Pak. Baik. Ini harus kita pahami bersama. Lepas dari itu kita akan memperjuangkan invoice asli dan juga syarat-syarat yang ditentukan. Mungkin kami berharap pihak asuransi bisa realistis dengan syarat-syarat tersebut. Ya. Nah, yang perlu kita pertanyakan juga adalah apakah ada proses dari asuransi untuk melakukan verifikasi ke hotel? Itu sudah pasti, Pak. Kalau asuransi kan pasti ada verifikasi selalu, Pak. Makanya kenapa kami butuh waktu 14 hari, ya itu termasuk dalam verifikasi, Pak. Jadi Ibu akan verifikasi ke hotel langsung? Iya.
kami akan melakukan proses verifikasi juga. Oke, kami tidak akan tanyakan apa saja yang diverifikasi karena itu adalah ranah internal dari asuransi. Tapi yang jelas kami memahami dan mengetahui bahwa asuransi akan melakukan verifikasi ke hotel. Iya. Dan bukan hotel saja, Bu, ada poin-poin lain yang diverifikasi? Iya, yang termasuk klaim Bapak kami akan memverifikasi, Pak. Kami akan melakukan verifikasi. Baik. Terima kasih dan kami memahami betul dan itu harus dilakukan dan proses itu dijalankan. Ya. Baik rekan-rekan semua, ada yang ditanyakan lagi tentang poin C, poin yang sangat penting ini, poin primadona ini, poin C. Silakan ada yang bertanya? Pak Ketua mau tanya boleh? Silakan Pak Andi Antoni. Baik, terima kasih Pak Sekjen sebagai host kita hari ini dan juga pihak asuransi. Setelah kami baca di poin C adalah biaya karena akibat COVID. Sedangkan tadi dijelaskan adalah untuk biaya hotel. Nah, untuk biaya karantina akibat COVID itu kan sebenarnya tidak hanya hotel. Karena biasanya jamaah yang tertinggal atau yang belakangan itu kan membutuhkan transportasi sendiri mungkin ya Pak Sekjen ya. Nah, transportasi sendiri yang mungkin transportasi itu dibutuhkan biaya untuk merangkatkan jamaah dari Madinah ke Mekah. Satu itu. Yang kedua, biaya berhubungan dengan handling atau mutawif. Nah, sedangkan biaya untuk transportasi ataupun handling atau mutawif yang lain pastinya kan untuk invoice atau anggaplah semacam kwitansi itu tidak semudah di yang levelnya perusahaan. Jadi kira-kira apabila ada biaya-biaya di luar hotel yang semua berhubungan dengan karantina akibat COVID itu bisa diklaim dan juga bagaimana SOP klaimnya apabila perusahaan tersebut dengan perusahaan yang resmi seperti hotel. Masya Allah, ini poinnya sangat dahsyat sekali Pak Andi. Sekali keluar ini uppercut langsung ini. Ya, Oke, ya. Terima kasih Bu Ida dan Dr. Dwi ya. Ini sebuah fakta di lapangan bahwasanya jika seseorang dinyatakan positif, efek ini yang terjadi bukan hanya karantina hotel saja, tapi semua komponen pasti akan mengikuti. Handling setelah rilis dari hotel, ya, baik itu tim kita yang mendampingi, ya, atau bahkan bukti itu, bahkan bis atau kendaraan yang mengantarkan jamaah setelah dirilis. yang bukti itu, Ya, apakah ini bagian yang di-cover oleh asuransi, Bu? Asuransi hanya mengcover biaya karantina hotel saja, Pak. Oke. Ya, saat ini produk kami belum menambahkan poin-poin tersebut, Pak. Mohon maaf, karena memang saat ini kami hanya memikirkan biaya yang terbesar saja, Pak. Gitu. Jadi memang saat ini pihak underwriting kami belum memasukkan biaya-biaya tersebut dalam komponen yang di-cover. Baik, Bu Dokter, ini saran dari kami dan masukan bahwasanya biaya terbesar itu bukan hanya hotel saja. Bayangkan kalau yang terpapar hanya satu di antara 100 orang. Kami harus menyiapkan kendaraan, di mana kendaraan untuk membawa satu orang dengan 100 orang kosnya sama. Contohnya, kita harus juga menyiapkan tim guide atau muthaif, di mana untuk memberikan fee kepada mereka, membawa satu orang dengan 40 orang juga sama, makanan juga, dan saya rasa ini situasi yang harus dipertimbangkan oleh asuransi untuk menyempurnakan produknya dari hari ke hari. Oke. Ya. Oke, kami akan sampaikan ke tim kami, Pak. Baik. Ini masukan yang sangat berharga Bapak Ibu dari CIU, karena perbaikan produksi CIU akan bermanfaat dan akan menjadi selling point untuk para penyelenggara ke depannya. Betul ya Bu? Sepakat ya Bu? Iya Pak. Baik. Terima kasih Pak Andi. Tajam, jelas, singkat. Insyaallah, dahsyat. Ampuh, pertanyaannya ampuh. Baik, yang lain? Kita kejar waktu. Kalau tidak ada, clear. Poin C, poin primadona kita lewati ya. Iya ada ya Pak ya. Baik. Halo? Ya Pak. Lanjut ya Pak. Oke, lanjut. Poin D. Biaya reschedule, sebentar Bu. Kita bahas poin 2 ini cukup ini nih. Biaya reschedule tiket kepulangan karena jamaah dirawat inap. Berarti CIU hanya mengganti 1 juta. Ya.
Untuk yang rawat inap ya Pak? Memberikan alokasi 1 juta ya. Ya, untuk yang rawat inap ya Pak? Untuk yang rawat inap di rumah sakit. Iya. Kalau yang positif di karantina hotel tidak. Sementara belum ya Pak, tapi mungkin kalau ada masukan itu kami tampung dulu ya Pak ya. Silahkan Bu, ini juga satu bagian yang penting Bu. Mungkin ada pertanyaan Pak. Apakah biaya kan pada saat pembatalan itu tiket bisa reschedule dengan free ya Pak? Apakah kalau karantina ini memang ada biaya juga ya Pak? Gini Bu, Ya. reschedule saat ini dari pihak maskapai memang memberikan keleluasaan sekali. Betul, sangat Ya. betul. Tetapi pada saatnya nanti, baik itu reschedule dengan perawatan inap atau hanya karantina saja, kita memerlukan effort, Bu. Ya. Dan effort ini lebih ke arah administrasi. Sebuah proses tidak ada yang free 100%. Ya. Setidaknya kita merekrut orang, menggaji orang untuk melaksanakan proses itu. Nah, poin ini yang sebetulnya harus difikirkan. Ya. Setidak-tidaknya ada semacam cost imaterial, ya. Seperti itu, Bu. Jadi menurut kami bahwa biaya reschedule tiket kepulangan tidak hanya yang dirawat inap, tetapi yang di reschedule juga, ya. Kalau benefitnya 1 juta, saya rasa sudah cukup. Anggap saja itu cost of immaterial yang diperlukan untuk tim kita, ya. Walaupun pada kenyataannya sifatnya free dari maskapai. Seperti itu ya Bu. Oke. Bisa dipahami ya Bu ya? Ya, nanti kami sampaikan ke tim kami Pak. Ya. Silakan Bu. Insya Allah setelah ini kita adakan pertemuan lagi untuk pembahasan update produk ya Bu. Ya. Oke. Pak Wawan, kita tampung dulu ya Pak. Jadi silakan Bu. Silakan. Kalau memang kurang jelas, ya. Ini kita record ya. Kalau memang kurang jelas nanti kita share ke Ibu. Siap. Baik. Poin E, perjalanan salah satu keluarga dekat mendampingi jamaah sakit di Tanah Suci. Jaminan ini berlaku setelah approval dari asuransi. Ya. Artinya kalau ada jamaah yang positif, sementara rekan sekamar keluarganya negatif, ini akan ditanggung ya Bu? Untuk yang COVID itu kan intinya gini, kalau COVID kan tidak ada keluarga yang bisa mendampingi Pak. Inti dari asuransi coverage kami ini hanya berlaku untuk yang dirawat inap, jadi bukan dengan diagnosa COVID untuk pendampingan. Nah ini Bu, ini juga salah satu upgrade produk yang harus kita sampaikan ke pihak asuransi. Andaikan Bu, naudzubillah nih, suami istri berangkat, suaminya positif, istrinya negatif. Kebijakan Saudi tetap mengkarantina keduanya. Ya. Andaikan poin ini di-extend, range-nya di-extend, artinya orang yang walaupun dinyatakan negatif tetap di-cover, walaupun preminya nanti bertambah, kami yakin seyakin-yakinnya itu bagian dari produk yang cukup ampuh ke depannya. Jadi mohon pertimbangan dari pihak asuransi, poin E ini di-extend ya jangkauannya. Jadi pendampingan bukan hanya satu keluarga, tetapi roommate siapapun itu yang terdampak dari adanya jamaah yang positif. Bisa dipahami Bu? Baik, kami tampung ya Pak Wawan. Silakan. Andaikan preminya bertambah, kami memahami Bu. Baik. Ya, satu hal yang pasti resikonya sudah di-cover. Dan insya Allah ini membuat kami lega. Baik, kami tampung ya Pak ya, masukan silakan, dari Bu. Pak Wawan kami tampung. Silakan. Jadi sudah ada 3 tampungan ya Bu. Siap. Jangan sampai luber nanti. Kalau luber lupa. Jadi oke, rekan-rekan ada yang bertanyakan poin E. Ini poin E ini kalau kita sadari ini adalah celah kita sebagai penyelenggara untuk mengcover pertanyaan besar kemarin, ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan poin E, kita lanjut ke poin F. Pendamping anak. Pendamping anak. Poin E ini saya tidak bahas tentang benefitnya Bu ya. Iya. Karena terus terang saja untuk saat ini existing produk Ibu kurang sesuai dengan kebutuhan yang di lapangan. Ya. Kebetulan ini Pak Wawan,
produk ini sebenarnya standarnya CIU. Yang kami tambahkan hanya di untuk COVID. Betul Bu, betul. Dan saya mendapatkan gambaran produk ini jauh sebelum pelaksanaan umroh 1 November. Iya, betul. Ya, saya ingat sekali Ibu pernah share ini sebelum umroh masa new normal, saya sudah dapat ini. Artinya Bu, saya yakin perjalanan ibadah umroh dalam bentuk mengupgrade produk-produk yang sekiranya masih belum sesuai dengan kebutuhan market, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bisa dipahami ya Bu? Coba, siap. wabarakatuh. Tiket, dan saya rasa ini sifatnya sama seperti poin E ya Bu? Sama. Pendampingan ini poin E dan F itu sama, Pak. Baik, kalau gitu kita lanjutkan saja ke poin 3. Baik. Silakan Bu, poin 3 Bu. Poin 3 yaitu jaminan ketidaknyamanan penerbangan. Jadi kami juga mengcover untuk pesawat 500.000 per 8 jam, maksimal 1 juta. Kemudian untuk kehilangan Baik, ini bagasi clear, atau Bu. keterlambatan bagasi, kami juga cover 300.000 per 6 jam, maksimal 1 juta. Jadi mungkin saya jelaskan untuk kehilangan bagasi, coverage kami kan maksimal 5 juta, Pak. Biasanya yang akan kami proses yang delay bagasi dulu. Jadi kami akan mentransferkan terlebih dahulu 1 juta jika kami sudah menerima informasi atau berkas mengenai keterlambatan bagasi. Kemudian kami akan menunggu surat keterangan dari maskapai selama 14 hari yang menyatakan bahwa barang itu hilang, baru kami akan mentransferkan sisa. Jadi total coverage CIU untuk kehilangan bagasi 5 juta per jamaah, maksimal 5 juta. Baik, bisa dipahami. Baik Ibu, kita kejar waktu juga sebelum jemaah ini. Ya. Poin 3 saya rasa tidak terlalu banyak concern di sana ya, karena ini ya, betul Pak. Jadi untuk yang meninggal atau meninggal alami ada santunan sebesar juta, kemudian meninggal karena kecelakaan maksimal 50 juta. Kemudian kami juga punya coverage biaya repatriasi maksimal 50 juta. Kemudian ada jaminan tambahan apabila kehilangan dokumen perjalanan atau paspor, coverage 1 juta. Kehilangan pribadi, uang ya Pak, kalau uang kami tidak cover, kami juga berikan coverage maksimal 1 juta. Dan biaya telepon darurat ini berlaku untuk jamaah yang dirawat inap. Baik, baik Ibu. Kami akan memberikan coverage maksimal 500.000. Itu sih Pak, isi dari produk CIU Insurance. Jadi perbedaan 3 produk yang sudah kami launching hanya keberangkatan karena COVID. Baik. Jadi kalau boleh kami tahu Bu, rate untuk Topaz ini berapa Bu saat ini? Kalau saat ini untuk premi Topaz sebesar 425.000. Halo Bu Ida. Ya Pak. 400 berapa Bu? 425 Pak. Itu sebelum diskon asosiasi Bu? Kami hanya bisa mungkin kita diskusi ya Pak mengenai
diskon untuk asosiasi. Ampuh ini terbuka, Bu. Nggak masalah. Sebenarnya gini Pak, diskon yang kami rilis untuk seluruh asosiasi itu adalah sebesar 10% untuk yang produk Ruby dan Topaz. 10% ya, Bu? Ya, betul Pak. Produk ini preminya 383.000 ya, Bu ya? Ya, betul. Setelah diskon Pak. Iya. Oke. Bu, andaikan nih Bu, andaikan poin-poin yang kita masukkan tadi, 4 poin itu, ya, maaf 3 poin ya, 3 poin itu, apakah memungkinkan jika preminya naik dengan nilai yang sewajar? Kemungkinan premi naik itu sudah pasti Pak. Ya, enggak masalah Bu. Misalkan Ibu naikkan sekian persen, tetapi poin-poin yang kita bahas hari ini tercover semua. Sementara saya Contoh, akan mengajukan ke bagian teknis. Contoh, roommate yang negatif yang kita bahas hari ini. Contoh roommate yang negatif, impact dari positif seperti handling, penanganan, bis dan lain-lain, ya, dan juga poin-poin lainnya. Kalau itu di cover dan preminya naik dengan nilai sewajarnya, apakah itu memungkinkan CIU membuat satu produk baru yang disesuaikan dengan situasi pandemik? Halo Bu Ida. Memungkinkan Pak. Memungkinkan, baik. Insya Allah Bu, statement dari Ibu ya, bagaikan angin sejuk yang insya Allah kita akan manfaatkan secara baik, insya Allah. Baik Ibu, saya rasa untuk paparan ini ada tambahan Pak. ya, Dokter Dwi, silakan Dok. Jadi sambil saya ikut Zoom ini, saya juga tadi sambil WA dengan bagian untuk schedule tiket karena karantina, karena kami juga sebelumnya ini melihat dari beberapa karena handling, karena transportasi, akhirnya itu untuk produk ini bisa Pak yang karantina. Ya, itu kemungkinan. Schedule tiket kan tadi di sana hanya untuk rawat inap, Pak. Jadi ini juga bisa untuk yang karantina. Itu nanti kita ajukan di produk baru ya Pak Wawan baik, ya. Baik, poin-poinnya ada beberapa yang sudah dijawab. Lama nggak jalan. Adalah yang kita harapkan dari hasil pertemuan hari ini, ya, diskusi hari ini adalah CIU dapat membuat penyesuaian produk terhadap situasi terkini penanganan umroh di masa pandemik ini. Saya yakin produk yang Ibu paparkan ini adalah dibuat pada saat awal-awal pangan akan memperkaya produk Ibu sendiri. Kalau ini sudah mengcover semua, insya Allah Ibu nggak usah nyari jamaah dan nggak usah nyari pelanggan. Pelanggan yang akan merapat ke Ibu. Ya, pelanggan akan yang merapat ke CIU, nggak usah khawatir. Seperti itu. Karena kami punya pengalaman dengan salah satu asuransi dengan eliminasi, Bu. Ibu bisa menangkap poin saya, Bu? Ya, Pak. Baik. Mungkin bisa disudahi share screen-nya, Bu? Ya, betul.
Berarti ada 3 poin ya Pak yang Oke. menjadi PR Rekan-rekan asuransi. yang lain, silakan tanyakan tentang pembahasan asuransi dengan CIU. Seperti kita ketahui bersama, CIU ini adalah asuransi yang saat ini bisa saya katakan sebagai asuransi yang cukup besar melayani jamaah di masa pandemi ini. Ya, sukses buat CIU, Ibu Ida dan Ibu Dr. Dwi. Mudah-mudahan masukan dari ya, anggap saja situasi flight suspend ini bagian dari penyempurnaan produk-produk pendukung umroh, termasuk asuransi yang sangat penting dan sangat vital untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan dalam hitungan tidak lama sebelum flight ini kembali dibuka, pihak CIU sudah mengupgrade produknya, ya. Dan insya Allah jika itu memadai kan best price dari CIU. Oke. Oke. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Pak Ketua. Oke, ada pertanyaan dari Pak Amir. Mohon nanti bisa sudah ada update. Mohon dikirimkan ya, Bu. Baik. Ya, Pak. Kami harapkan, Bu, karena saya yakin segelintir asosiasi yang langsung mengkonfirmasi dan mengupdate hal-hal penting dengan pihak asuransi, kami mohon, kami harapkan CIU dapat memberi di masa pandemi. Ya, jika tidak ada pertanyaan, Ya, Pak. itu saja ya, kita akhiri diskusi ini. Kita persiapan untuk sholat Jumat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan dari CIU, ada Bu Ida dan Dr. Dwi. Kami yakin diskusi hari ini, diskusi pagi ini, dan kami menunggu update produk dari CIU. Dan kami harapkan sekali lagi CIU dapat memberikan feedback secepatnya, khususnya memberikan perhatian penuh kepada ampuh. Seperti itu. Baik, Pak Wawan. Terima kasih. Baik, Pak. Rekan-rekan sekalian, terima kasih Pak Ketua, Pak Abdul Aziz yang telah menyempatkan hadir dalam diskusi ini. Para waketum, terima kasih banyak sudah hadir di diskusi kali ini. Kita akan menunggu perkembangan dari CIU. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Kita tutup. Sebentar, saya dapat WhatsApp ini. Sepertinya penting. Menyangkut ini. Kemudian, baik. Kita tutup saja pertemuan kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.